Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjunita Syanzini Rohmatina, NIM 086. Di sini saya akan menjelaskan tutorial analisis regresi. Baik, saya melakukan penelitian tentang lama waktu tidur, lama bermain gadget, jarak tempuh perjalanan terhadap kesehatan mata. Dengan melakukan analisis regresi pada data yang disajikan menggunakan uji SPSS, data tersebut diperoleh dengan data primer, yaitu pengisian kuesioner, dan diperoleh datanya sebagai berikut. Lalu, ini ya, yang saya peroleh di kuesioner. Lalu kita salin ke Word. Habis itu langsung ke SPSS. Ini Ctrl C ya teman-teman, jangan lupa. Lalu kita ke SPSS, jangan lupa di data view. Habis itu kita tekan kolom nomor 1, pilih pasta with variable names. Lalu ke variable view, ini measure-nya ganti nominal semua ya. Lalu kita kembali ke data view, habis itu kita ke analyze, ke regresi, habis itu ke linear. Nah, lama waktu tidur masuk ke independen, lama bermain gadget independen, jarak tempuh perjalanan independen, kesehatan matanya dependen. Oke. Nah, sudah keluar semuanya. Lalu kita salin ke Word. Nah, dari hasil uji SPSS, model SUNMARY, double model SUNMARY ini merupakan tabel koefisien determinasi atau uji kelayakan model. Nilai ini ditunjukkan pada kolom adjust R² karena variabel independen lebih dari 2. Kalau variabel independen hanya 1 atau 2, maka yang dilihat adalah kolom R². Berdasarkan tabel hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa nilai R2 adalah sebesar 0,36 atau 3,6%. Artinya adalah bahwa variabel independen waktu tidur, bermain gadget, jarak tempuh mampu menjelaskan variabel dependen kesehatan mata sebesar 3,6%, sedangkan sisanya sebesar 96,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai koefisien determinasi sebesar 3,6% menunjukkan bahwa model regresi ini kurang layak. Dikatakan kurang layak karena memiliki nilai koefisien determinasi kurang dari 50%. Asumsinya adalah bahwa variabel-variabel yang dimasukkan dalam model belum mampu memberikan penjelasan lebih dari 50%. Lalu yang kedua adalah ANOVA. Tabel ANOVA ini adalah tabel menunjukkan uji regresi secara simultan, bagaimana pengaruh variabel waktu tidur, bermain gadget, dan jarak tempuh terhadap kesehatan mata. Hipotesis yang diajukan adalah H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel waktu tidur, bermain gadget, dan jarak tempuh terhadap kesehatan mata. H1 terhadap pengaruh yang signifikan variabel waktu tidur, bermain gadget, dan jarak tempuh terhadap kesehatan mata. Dasar pengambilan keputusan 1. Yang pertama, bila nilai F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Yang kedua, bila nilai F hitung lebih dari F tabel, maka H1 diterima.
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa F hitung 1,373 kurang dari F tabel 2,96 sehingga H0 diterima, di mana waktu tidur, bermain gadget, dan jarak tempuh terhadap kesehatan mata. Dengan demikian, penelitian tersebut menerima H0 dan menolak H1. Lalu, dasar pengambilan keputusan yang kedua. Yang pertama, bila nilai sigma lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Yang kedua, bila nilai sig kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Lalu, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai sig sebesar 0,773 lebih besar dari 0,05 sehingga lebih besar dari 0,05 sehingga 0 diterima, di mana variabel waktu tidur, bermain gadget, dan jarak tempuh terhadap kesehatan mata. Dengan demikian, penelitian tersebut menerima H0 dan menolak H1. Lalu, yang ketiga yaitu koefisien. Tabel koefisien di atas adalah tabel yang menunjukkan uji regresi secara parsial, sendiri-sendiri. Bagaimana pengaruh variabel lama waktu tidur, lama bermain gadget, dan jarak tempuh terhadap kesehatan mata. Hipotesis yang diajukan adalah H0 tidak dapat pengaruh yang signifikan variabel-variabel waktu tidur, bermain gadget, dan jarak tempuh terhadap kesehatan mata. H1 terdapat pengaruh yang signifikan variabel-variabel waktu tidur, bermain gadget, dan jarak tempuh terhadap kesehatan mata. Adapun dasar pengambilan keputusan dari hasil analisis ini didasarkan pada hal berikut. Yang pertama yaitu dasar pengambilan keputusan 1. Nomor 1, bila nilai T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Bila nilai T hitung lebih dari T tabel, maka H1 diterima. Lalu yang kedua, yakni dasar pengambilan keputusan 2. Yang pertama, bila sig lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Yang kedua, bila nilai sig kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Keputusan, variabel waktu tidur, T hitung min 0,519, T tabel 2.0,8, nilai sig 0,608. Keputusan menerima H0. Bermain gadget, T hitung 0,210, T tabel 2,048, nilai sig 0,835, menerima H0. Jarak tempuh min 0,894, T tabel 2,048, nilai sig 0,379, menerima H0. Kesimpulannya, dari beberapa data yang sudah dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel-variabel waktu tidur, bermain gadget, dan jarak tempuh terhadap kesehatan mata. Dapat dikatakan bahwa variabel tersebut menerima H0 dan menolak H1. Sekian tugas dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.